Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membicarakan tentang faktor-faktor erosi dan sedimentasi. Jadi, faktor erosi dan sedimentasi. Jadi, kalau kita anggap faktor erosi dan sedimentasi itu satu, ya bisa kita jadikan satu. Jadi, faktor itu apa? Faktor itu sesuatu yang membangkitkan proses. Jadi, faktor-faktor yang membangkitkan bagaimana erosi ini bisa terjadi. Jadi menurut Morgan itu ada 3 faktor yang menyebabkan erosi, yaitu karena faktor energi, kemudian faktor proteksi, dan faktor ketahanan. Faktor energi ini sudah jelas, ini hujan, kemudian run off. Nah, ada ditambah dengan angin dan lereng. Jadi faktor energi, tapi kita akan bicarakan masalah hujan dan run off ya, juga lereng nantinya itu. Faktor proteksi ini sifatnya ada mengurangi, misalnya adanya tanaman ini ya, ada tanaman, kemudian ada juga meningkatkan, misalkan ada tekanan lahan, ini bisa meningkatkan erosi. Faktor ketahanan ini adalah tanah terutama, jadi erodibilitas tanah atau kapasitas infiltrasi dan pengolahan tanah. Jadi ada 3 ya, ada energi, ada proteksi, ada ketahanan. Kita akan bicarakan satu persatu. Yang faktor ini juga akan tergantung dari skala. Jadi faktor ini akan bekerja, itu akan tergantung dari skala erosi itu kita ukur. Jadi misalnya apa? Misalnya adalah pada skala yang sangat luas, ya sangat luas sekali, ya sangat misalkan skala watershed, skala das, maka faktor utama yang diambil adalah iklim dan litologi atau geologi, litologi dan relief topografi yang utama. Kemudian sebagai bukti adanya erosi adalah sedimen yang ada di sungai, yang ada sedimen. Jadi kita ukur sedimen. Kemudian kalau misalnya ukurannya ya tidak terlalu luas ya, watershed sekitar 20.000 hektar misalkan, maka ini bisa kita tambah dengan faktor lain. Jadi misalkan ada litologi, ada iklim, tetap kalau iklim yang utama kan curah hujan terutama, ada tanah ya misalnya ya, ada kerapatan, kemudian ada kerapatan drainase, kemudian buktinya apa? Buktinya kita bisa mengukur erosi di daratan maupun sedimen yield. Nah, kemudian kalau faktor yang detail sekali, ya maka kita harus teliti semuanya. Jadi misalkan pada skala yang kecil ya, pada skala plot itu tanaman berpengaruh besar sekali. Kemudian iklim mikronya berpengaruh. Nah, kita akan mulai dari faktor yang pertama, yaitu faktor hujan. Jadi hujan itu punya pengaruh itu, tetapi ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Jadi jumlah hujan, waktu dan lama hujan itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Ya, jadi sekali lagi faktor utama erosi itu adanya hujan. Jadi banjir, erosi dan sebagainya itu adalah faktornya adanya hujan. Kalau nggak ada hujan, nggak akan ada banjir, nggak ada erosi. Nah ini bukan manusia mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jumlah, waktu dan lama hujan. Oleh karena itu manusia ini diberi kemampuan untuk melakukan rekayasa bagaimana supaya hujan ini supaya kita bisa kurangi dampaknya terhadap dampak yang menyengsarakan manusia. Jadi misalkan adanya erosi maupun banjir. Nah, kemudian kemampuan atau agresivitas hujan dalam menimbulkan erosi disebut dengan erosivitas hujan. Jadi agresivitas hujan dalam menimbulkan erosi namanya erosivitas hujan. Dan pada kenyataannya erosi ini bukan hanya disebabkan oleh adanya hujan dari atas, maksud saya. Jadi kalau kita katakan hujan itu biasanya adalah hujan dari langit. Tapi juga adanya dampak hujan sendiri, yaitu berupa runoff atau aliran permukaan. Jadi erosi ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya hujan itu sendiri dan adanya runoff ya. Nah, faktor hujan mana saja yang menimbulkan erosi? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi orang itu menilainya pertama jumlahnya, kemudian ada intensitas, kemudian ada energi kinetik, ada nilai ambang, ada catastrophic event atau kejadian luar biasa. Nah ini masing-masing itu mempunyai nilai positif dan negatifnya kalau kita mau bahas satu persatu ini. Ya, nanti kita akan lihat ini faktor mana ya dari hujan ini yang kira-kira berpengaruh. Ya, kadang yang jumlah, kadang intensitas, kadang energetik, kadang nilai ambang atau kadang hanya catastrophic event yang berpengaruh.
Nah, kita akan lihat pola hujan dulu ya. Ini kebetulan saya punya stasiun iklim di daerah Sumberjaya ini otomatik ini. Jadi kalau kita lihat pola hujan di Lampung ini ya dari tahun 2001-2004 ini daerah atas ini kebetulan Sumberjaya itu curah hujannya itu rata-rata ya kira-kira kalau per tahunnya itu antara 2.500 sampai 3.000. Ya kadang hujan itu bisa mencapai 450 mm per bulan. Nah ini yang harus kita ingat bahwa hujan bulanan itu biasanya jumlahnya berkisar antara kalau di musim hujan ini ya di daerah Lampung Indonesia umumnya itu antara 200 sampai 300 mm atau bisa mencapai juga 500 mm tapi dibagi dalam sebulan ya. Nah ini misalnya ini contoh ya, ini contoh di daerah Lampung Barat, jadi antara ini 1.800 sampai dengan 2.900 yang mendekati 3.000. Nah kemudian ini contoh ini saya di daerah Lampung Tengah itu kira-kira 2.500 ya, ya antara 2.500 dan akan menyebar dari bulan Januari musim hujan sampai kira-kira bulan Mei. Kemudian kemarau bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Kemudian baru musim hujan lagi di bulan November dan Desember. Ini pola seperti ini. Artinya apa? Artinya curah hujan yang rata-rata 300 mili, 350 mili per bulan. Nah, kalau turun dalam waktu 1 hari 2 hari ya tentu saja akan menjadi masalah. Jadi itu masalahnya sebenarnya itu. Jadi masalah banjir itu terjadi karena kalau hujan itu biasanya 1 bulan 350 mili, kemudian tiba-tiba turun dalam waktu sehari ya otomatis akan banjir. Ya, banjir akhir-akhir ini yang terjadi di Eropa, di Jepang dan di tahun 2020 ini ya 2020 ini memang apa namanya menjadi eh, masalah ya karena curah hujan yang terlalu tinggi. Nah, karena itu kita bisa mengukur pengaruh hujan ini pada skala plot erosi. Jadi berapa sih kemampuan hujan untuk menimbulkan erosi itu bisa kita ukur. Nah, kita membutuhkan dalam ukuran erosi ini membutuhkan namanya ombrometer otomatik ya seperti ini, ombrometer otomatik ya. Ya. Nah, yang bisa kita ukur itu misalkan tanggalnya berapa, berapa hujannya, berapa runoff-nya dan berapa erosinya. Ini dengan menggunakan plot erosi maka kita bisa mengevaluasi hujan secara lebih detail ya. Ini percobaan di Sumberjaya kerjasama dengan Jepang. Ya. Kemudian ini adalah plot erosi ya. Nanti kita akan bicarakan khusus ya. Plot erosi ini didesain untuk menampung apa namanya berapa hujan yang tertampung menjadi runoff ya. Terutama runoff itu ya. Ya. Ini karakter hujan yang di daerah Sumberjaya. Jadi hujan itu bisa maksimum turun 82 mm per hari. Ini besar sekali ini ya. Ya, kalau dalam waktu 2 jam ini pasti akan banjir. Tapi untungnya itu dalam 1 bulan itu 63% itu curah hujannya itu kurang dari 10 mm per hari. Jadi merata gitu ya. Jadi sehingga ancaman terhadap banjir atau erosi itu kurang dengan adanya seperti ini. Ya, hujan harian ini. Nah, kemudian intensitas bagaimana? Jadi kalau ini jumlah hujan dalam 1 hari, intensitas ini ternyata juga bisa mencapai 120 mm per jam. Wah, ini sangat erosif sekali. Nah, kemudian tetapi untungnya hanya 14% hujan yang turun di daerah Sumberjaya sana itu nilainya kurang dari 20 hanya ya, sifatnya erosif 25 mm per jam. Ini ambang batas dari apa namanya uh, uh, dari Hudson ini ya. Jadi ketika hujan itu melebihi 25 mm per jam maka akan terjadi proses erosi. Oleh karena itu ini penting ya. Jadi dalam pengukuran curah hujan untuk badan erosi maka penting kita menggunakan ombrometer otomatik ya atau automatic rain gauge ya, automatic rain gauge ARS automatic rain gauge station. Nah, ini sehingga kita bisa mencari hubungan antara hujan harian dengan nilai erosivitasnya, nilai agresivitas hujan terhadap hujan. Nah, ini
contoh percobaan selama 4 tahun ini bagaimana nilai rasio runoff di berbagai rasio runoff, jadi runoff rasio maksud saya, jadi rasio antara curah hujan dengan rasio antara jumlah runoff dengan curah hujan, ya perbandingan. Ini penting sekali sehingga kita bisa menilai berapa sih sebenarnya ketika kita melakukan treatment itu berapa runoff yang masih lolos ya masuk ke dalam saluran ke sungai. Nah, ini tentang hujan. Nah, kemudian ada lagi, tadi kita bicara intensitas, kita bicara masalah masalah jumlah hujan ya. Maka ada juga faktor lain yaitu catastrophic event. Jadi kadang-kadang hujan itu disebabkan oleh adanya kejadian yang luar biasa. Sebagaimana pada kuliah yang awal, jadi saya menjelaskan tentang adanya detachment limited dan transport limited. Jadi ini dari bukunya Morgan itu dijelaskan bahwa di Senegal 65% hujan 60% erupsi terjadi pada hujan antara 15 sampai 60 intensitas antara 15 sampai 60 mm per jam. Jadi ini ada ambang batas itu. Nah, tapi di Inggris itu 90% erupsi itu terjadi pada 10 kejadian hujan dan erupsi terbesar pada ambang 34,9 mm per jam. Nah, ini di Zimbabwe ini ya, itu 50% erupsi dalam 1 tahun hanya dengan 2 kali hujan. Nah, ini katastrofik namanya. Dan 75% itu ditemukan terjadi dalam waktu 10 menit. Ini kejadian yang menimbulkan erosi. Jadi kadang erosi itu bukan terjadi karena hujannya terus menerus, tetapi juga karena adanya faktor ini, tiba-tiba terjadi hujan yang sangat besar sekali, sehingga semua hasil erosi yang ada itu terangkut, ya, terangkut dalam waktu 1 kali hujan atau 2 kali hujan. Nah, ambang sekarang. Jadi kalau tadi dikatakan ambangnya ini ada yang 34,9 mm terbesar ini, ada 15-20, tapi ada yang mengatakan ini yang dipakai adalah di Zimbabwe itu Hudson itu mengatakan 25 mm per jam, itu baru menimbulkan erosi. Morgan di Inggris, karena Inggris mungkin kecil ininya ya, curah hujannya, jumlah hujannya itu mengatakan 10 mm per jam. Lal mengatakan kalau terjadi energi kinetik adalah 100 Joule per meter persegi. Jadi kita hitung nanti bagaimana kita hitung energi kinetik. Jadi ini ambang. Jadi katastrofik, tadi kita telah bicara tentang jumlah, ya, tentang sebaran hujan, dan tentang ambang, ya, kemudian tentang katastrofik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang erosivitas hujan. Jadi bagaimana kita mengukur erosivitas hujan dan hujan. Nah, ini sudah lama sekali. Jadi pelopornya adalah Weismann Smith yang dia menyebut indeks erosivitas hujan dan runoff dia itu adalah EI30. Kenapa kok ada EI30? Yang I30 ini adalah intensitas maksimum selama 30 menit. Ini yang ditimbulkan oleh runoff. Jadi indeks dia adalah R sama dengan E kalikan I30. Ya, 30. E-nya apa? Ini energi kinetik. Energi kinetik ini diperoleh dari mana? Dari formula antara hubungan antara intensitas dengan energi kinetik hujan. Karena paling mudah itu kita mengukur intensitas hujan. Jadi ini formulanya kalau ini menggunakan metrik ton. Jadi E sama dengan 210 plus 89 log I. I dalam satuan cm per jam, E-nya dalam satuan metrik ton per hektar per cm curah hujan. Jadi energi yang ditimbulkan oleh hujan ya ini. Nah, dalam satuan SI itu adalah E sama 13,32 plus 9,78 log I. Energi kinetiknya adalah dalam satuan Joule per meter persegi per milimeter hujan. Jadi artinya apa ini? Jadi kadang sulit ini kan, J per M kuadrat milimeter min 1 apa ini? Nah, ini satuannya kalau dalam 1 mm curah hujan, maka energi yang turun dalam 1 meter persegi itu adalah sekian Joule. Nah, kemudian Hudson ini yang mempunyai formula lain ya untuk menghitung energi kinetik hujan, yaitu E sama dengan
29,8 dikurangi 127,5 dibagi dengan I, dengan catatan I-nya itu lebih dari, intensitas hujan ini lebih dari 25 mm per jam. Kalau kurang dari itu dianggap 0. Nah, maka rumus indeks hujan aset disebut dengan KE 25 ya. Nah, kalau tidak ada hujan otomatis gimana? Nah, di Jawa ini dikembangkan oleh POLS ya. Ini kalau tidak ada ombak draft itu bagaimana? Maka kita bisa menggunakan jumlah hujan bulanan. Asal ada jumlah hujan bulanan dan juga ada jumlah hari hujan. Jadi bukan hanya bulanan saja, tapi ada hari hujan. Jadi di situ ada data hujan harian ya, sehingga kita bisa menggunakan rumus POL ini untuk menghitung indeks intensitas hujan bulanan. Ya, rumusnya adalah R sama dengan 6,119 hujan bulanan pangkat 1,1 kalikan hari hujan pangkat min 0,47 kalikan hujan maksimum selama 24 jam pangkat 0,53. Nah, jadi berapa hujan maksimum selama 1 bulan itu? Berapa jumlah hari hujannya? Berapa jumlah hujan bulannya? Ini semua dalam satuan sentimeter. Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap erosi adalah faktor tanah. Jadi faktor tanah. Jadi faktor tanah ini dinamakan dengan erodibilitas tanah. Jadi kemampuan tanah untuk bertahan terhadap erosi disebut dengan erodibilitas tanah. Jadi ada dua yang menentukan. Yang pertama adalah infiltrasi, yang kedua adalah kemantapan agregat. Jadi kita tahu dalam fisika tanah, kemantapan agregat ini dipengaruhi oleh faktor tekstur tanah, kemudian bahan organik dan kation. Sedangkan infiltrasi ini banyak berkaitan dengan struktur tanah, kemudian juga tekstur dan kedalaman tanah, dan juga kadar air awal. Kita akan coba lihat satu persatu. Nah, sekarang bahan tanah mana yang mudah erosi? Sebagaimana di dalam kuliah sebelumnya, bahwa erosi itu bersifat selektif. Ya, jadi material tanah yang paling banyak erosi itu adalah material silt dan pasir halus atau fine sand, jadi debu dan pasir halus, jadi antara ukuran 0,01 sampai 0,1 mili ya. Jadi ini yang paling banyak tererosi 0,01 sampai dengan 0,1 mili ya. Ini antara bukan partikel clay dan partikel pasir kasar ya, karena clay ini agregasinya bagus sekali sehingga dia tahan terhadap pukulan air hujan, sedangkan sand ini mempunyai ukuran yang besar ya, mempunyai butiran besar sehingga dia tahan terhadap transportasi ya. Nah, kita coba melihat dari uji kemantapan agregat ya, dengan menggunakan uji Emerson misalkan. Jadi kita bisa mengambil tanah, kemudian kita masukkan ke dalam air ya, air yang misalkan di dalam botol air, maka kita akan bisa melihat bagaimana uji dispersinya. Jadi apakah ketika agregat ini kita masukkan ke dalam air ini mudah terdispers atau makan mantap ya, sehingga kalau mudah terdispers ini akan mudah mengalami proses erosi. Ini uji yang paling sederhana sekali seperti ini ya. Nah, dengan pengujian maka kita akan bisa mengatakan bahwa tanah ini mudah mengalami erosi atau tidak ya, dengan cara yang sederhana sekali. Nah, atau juga dengan menggunakan namanya nisbah dispersi dari Middleton. Jadi di dalam pengukuran tekstur tanah kita bisa mengukur debu dan liat yang dilakukan dalam air biasa maupun debu dan liat yang dilakukan dengan larutan pendispers, sehingga ini dinamakan dengan nisbah dispersi ya, sehingga kita bisa tahu berapa jumlah debu dan jumlah liat di air dan jumlah debu dan liat yang ada di larutan pendispers. Nah, kalau jumlah debu dan liat di air itu banyak ya, maka ini akan mudah melalui proses erosi. Jadi semakin tinggi nisbah dispersi ini, artinya jumlah debu dan liat ini yang sudah semakin banyak, maka akan mudah melalui proses erosi. Nah, biasanya ukurannya itu lebih dari, kalau mudah terdispersi itu lebih dari 30% ya. Ini juga ada beberapa cara untuk mengukur nilai kemampuan terhadap erosi. Jadi di samping dispersion ratio ada namanya clear ratio dari Boyocus, ada namanya erosion ratio, jadi banyak sekali. Ada namanya kemampuan agregat dan seterusnya. Ya,
Ini bisa dilihat di bukunya Morgan ini ya. Nah, ini contoh tanah di daerah Rantau Pandan ini ya. Ini contoh profil tanah yang dalam. Ini artinya apa? Dia tidak tanah ini berpasir, ya, kayak pasir kuarsa dan dalam volumenya sehingga infiltrasinya tinggi sekali, drainase bagus sehingga dia tidak peka terhadap erosi. Kenapa? Karena ketika terjadi runoff, maka runoff ini akan lebih mudah masuk ke dalam tanah, ya, ke dalam tanah yang lebih dalam lagi. Nah, infiltrasi ini bisa kita ukur dengan menggunakan tabung infiltrasi ya, berapa kemampuan tanah melakukan infiltrasi, ya, meloloskan air, ya. Nah, ini gunakan tabung standar ya, biasanya tabung dalam ini 30 cm, ya. Kemudian ada tabung luar 60 cm ukurannya, sehingga kita bisa mengukur berapa kecepatan infiltrasi. Jadi kecepatan akhirnya biasanya. Nah, ini akan tergantung sekali dengan struktur tanah dan juga akan tergantung dari tekstur tanahnya. Jadi kita ukur lebih kurang misalnya dalam 1 jam, kemudian setiap 10 menit, kemudian sehingga kita akan memulai berapa laju infiltrasi akhir. Ya. Jadi biasanya awal mulai infiltrasi akan cepat sekali, dan kemudian dengan waktu dia akan turun. Nah, ini yang disebut dengan laju infiltrasi. Ya. Ini faktor tanah. Kemudian faktor tanaman. Faktor tanaman ini bagaimana cara tanaman untuk mencegah atau mengurangi erosi, ya. Ada paling tidak ada 4 cara. Yang pertama lewat intersepsi, tanaman akan mengintersepsi ya, menghalangi adanya air hujan yang jatuh dari langit menuju ke tanah. Kemudian ada sebagai penghalang, jadi ketika terjadi runoff itu ada yang menghalangi ya. Jadi ketika runoff itu terjadi, tanaman ini bisa menghalangi. Kemudian lewat transpirasi, jadi tanaman ini akan melakukan transpirasi. Nah, transpirasi sehingga lokasi akar, tanah di sekitar akar itu akan tidak mudah jenuh. Nah, ini ya, tidak mudah jenuh sehingga air itu mengalami proses infiltrasi dengan baik. Yang berikutnya adalah adanya pengaruh tidak langsung. Misalkan perbaikan struktur tanah, adanya penorganik, ini pengaruh tidak langsung terhadap tanah. Sehingga memperbaiki struktur tanah yang ada. Nah, ini intersepsi tadi, ya, intersepsi ini ada tanaman akan menghalangi hujan, energi hujan sehingga turun ke tanah menjadi lemah. Nah, ini akan mengurangi, ya. Nah, kemudian tidak langsung tadi, jadi sebagai barrier penghalang bagi runoff, ya. Kalau ada penghalang ini tanaman akan infiltrasi akan cepat, adanya penghalang tanaman. Kemudian perbaikan sifat tanah dan tanaman lewat akar, kemudian lewat organik, ya, lewat organik, ya, terjadi perbaikan proses fisik tanah sehingga struktur tanah akan bagus. Ya, kalau bagus ini dia ketahanan terhadap kerusakan erosi akan menjadi kuat tanah, ya, menjadi erositasnya menjadi rendah, ya. Nah, ini contoh tanaman ya, contoh tanaman ya. Kalau kita lihat ketika hujan lebat, kita bisa berteduh di bawah hutan-hutan yang lebat seperti ini. Artinya apa? Artinya di daerah pegunungan yang hujannya lebat, biasanya potensi banjirnya tinggi kan ya, tapi kan ada tanaman ini, maka akan ada diintersepsi oleh tajuk-tajuk tanaman ini. Ya, ketika di daerah atas itu masih banyak hutannya. Ya. Ini contoh di daerah atas ya, jadi masih banyak hutan yang lebat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana selanjutnya ketika tanaman itu bisa menghalangi, maka tanaman itu juga bisa menghalangi proses banjir ya, jadi mengurangi banjir karena ada intersepsi. Maka akar tanaman juga berfungsi dengan baik ketika terjadi air itu masuk ke dalam tanah sebagai infiltrasi. Ini contohnya ini contoh di Sumberjaya antara kopi dan rumput dan kopi dan semak. Ini rumput dan semak. Nah, ketika hujan terjadi, ya kita lihat di sini ini 0 time, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 15 jam. Ya. Nah, apa yang terjadi antara rumput dengan semak? Ya, akan beda sekali ya.
Jadi setelah hujan, nah ini kita lihat ini 2 jam setelah hujan, ya ini kalau bertanda negatif itu berarti dia airnya banyak. Air itu lebih banyak ngumpul di sekitar ini, ya. Ini angkanya kan sama ini kalau dia 0 ini suctionnya, ini semester ya. 0 ini dia mendekati apa namanya? Kalau ini kanan ini kering ya. Ini mendekati jenuh ya. Ini semakin ke sana semakin jenuh. Maka ngumpul di sekitar angka 0 ini. Sedangkan yang semak ini kita lihat. Nah, kita lihat ini dia banyak, dia tidak ngumpul di angka 0 ya. Dia ngumpul di bawah, tapi di bagian 20 cm ini dia lebih banyak mengandung air ya di sini. Ya, artinya infiltrasinya lebih banyak terhadap pada semak-semak ini dengan perakaran yang bagus, ya, dibandingkan dengan rumput-rumputan ini lebih ditahan di bagian atas ini, ya, sehingga ngumpul di angka 0. Kalau ini kan tidak ya. Jadi model bagaimana ternyata akar tanaman mampu untuk melakukan infiltrasi dengan baik, ya, membantu infiltrasi. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana sebenarnya tanaman ini juga mampu untuk melakukan namanya transpirasi ya, transpirasi. Jadi misalnya ini kita lihat uh, ini tahun ini, kemudian ini hujan, kemudian ini adalah jenis tanaman, ada nama tanaman hutan, Deciduous, evergreen, veld, grass, dan heather. Nah, kita lihat di sini memang tanaman evergreen ini, yang hutan evergreen ini atau yang deciduous ini itu lebih banyak evapotranspirasinya dibandingkan dengan grass maupun heather. Otomatis ya, semakin konsumsinya semakin banyak ini, dia tidak mudah mengalami proses penjenuhan yang ada di bagian akar tanaman ini. Jadi itu tadi, dari samping ada 2 hal yang mungkin perlu kita garis bawahi. Di samping proses intersepsi, dia juga mampu melakukan tidak apa namanya, akar ini mampu untuk mengambil air dari tanah sehingga dia tidak mudah melalui proses penjenuhan yang di dalam tanah ya. Nah, tapi fungsi hutan ini menurut Joko et al. 98 itu akan berkurang ya kalau intensitas hujan itu lebih dari 114 mm per jam ya, otomatis ini karena sudah besar sekali, maka fungsi hutan sebagai penjaga banjir sudah terlampaui. Jadi kalau hujannya itu lama dalam waktu 5 jam lebih ya, kalau ini hujan sekitar 1 bulan atau setengah bulan dalam waktu turun setengah hari, maka dia akan tidak mampu sebagai penjaga banjir. Ya, bagaimana terjadi tahun 2001 ini ya, terjadi hujan banjir di negara-negara Eropa, ya memang, dan Cina juga ya, karena hujannya 500 mili dalam waktu 2 hari ya, otomatis banjir mereka itu. Nah, berikutnya adalah faktor lereng. Jadi lereng, apa peran lereng ini? Jadi lereng ini faktornya adalah memodifikasi faktor energi. Jadi energi hujan runoff akan dimodifikasi oleh faktor lereng, bisa tambah diperbesar, bisa juga tambah diperkecil. Yang paling berpengaruh itu adalah kemiringannya, jadi miringnya dan juga panjang. Ya, walaupun bentuk ini juga berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh itu ada 2, kemiringan dan panjang. Kemiringan ini akan menimbulkan menambah energi, ya makin miring. Panjangnya menambah runoff, menambah volume. Jadi kalau ada lereng yang panjang, walaupun dia miringnya tidak terlalu miring, maka akan menambah energi. Karena apa? Karena volumenya ini makin menumpuk-numpuk, sehingga ketika jatuh di bawah akan semakin tinggi ya energinya. Kalau miring jelas, ya, semakin miring energinya semakin tinggi ya. Kalau kita dari turunan yang biasa ke turunan yang terjal kan beda ini. Nah, kalau kita naik sepeda gitu, ya kecepatan kan berbeda. Ya. Nah ini contoh, ini faktor lereng. Jadi ada kemiringan, yang miringnya ada panjangnya, di sini ada panjangnya. Nah ini lereng, jadi kemiringan, nah ini ya. Nah yang terakhir adalah faktor otomatis manusia. Karena manusia ini
bisa mempercepat melalui tekanan penggunaan lahan, jadi lahannya semakin sempit, kemudian diolah secara intensif, ya, kemudian eh, tidak memperhatikan konservasi, maka ini akan meningkatkan erosi. Ya, manusia juga bisa melakukan rekayasa bagaimana supaya erosi ini juga dengan lahan yang sempit itu juga ya, supaya erosi juga akan berkurang. Nah, oleh karena itu di akhir kuliah ini dalam materi ini ada satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan, yaitu dari Rasulullah SAW beliau bersabda, kemarau itu bukannya kalian tidak dihujani, tetapi kemarau adalah kalian dihujani dan dihujani, tapi bumi tidak menemukan apapun. Ya, jadi kemarau itu bukan karena tidak ada hujan, tapi ketika bumi ini ada hujan, tapi tidak bisa menemukan apapun. Nah, ini adalah ya. Jadi atau dalam yang lainnya dari hadis Ahmad itu sesungguhnya paceklik itu bukanlah karena tidak ada hujan, bukan karena nggak ada hujan. Akan tapi paceklik itu adalah ketika langit menurunkan hujan, tapi bumi tidak menurunkan apapun. Nah ini makna dari konservasi tanah. Jadi ketika tanah ini sudah rusak, ya terjadi hujan, tapi juga tidak bisa kita tanami dengan baik. Dan akhirnya ya ketika kita melaksanakan konservasi, seseorang muslim yang menanam pokok atau tanaman yang lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia atau binatang ternak, maka semuanya adalah sedekah. Ini perlu kita ingat juga. Ya, ketika kita melaksanakan perbuatan baik, melakukan tindakan konservasi tanah, ingat bahwa kita tidak hanya melakukan tindakan untuk diri kita sendiri ataupun lingkungan kita, tapi juga untuk pahala kita nanti di akhirat nanti.